Wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah Bapak akan menjelaskan mata pelajaran dasar desain grafis untuk kompetensi keahlian multimedia. Mata pelajaran dasar desain grafis, insya Allah pertemuan yang kedua, materi pokoknya perangkat lunak, pengolah gambar, vektor. Untuk kelas 10 semester ganjil, adapun kompetensi dasarnya: 1. Menerapkan perangkat lunak pengolah gambar vektor. Yang kedua, menggunakan perangkat lunak pengolah gambar vektor. Materi dan tujuan pembelajaran dasar desain grafis untuk kelas 10. Materinya, yang pertama, perangkat lunak pengolah gambar vektor. Yang kedua, menggunakan perangkat lunak pengolah gambar vektor. Tujuan pembelajaran: yang pertama, setelah kegiatan pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat menjelaskan perangkat lunak pengolah gambar vektor dengan cermat. Yang kedua, diharapkan peserta didik dapat mengkritisi atau menghafal perangkat lunak pengolah gambar vektor. Ketiga, diharapkan peserta didik dapat menggunakan software pengolah gambar vektor dan tool dengan benar. Yang keempat, diharapkan peserta didik dapat mendemonstrasikan software pengolah gambar vektor. Materi yang pertama yaitu menggunakan perangkat lunak pengolah gambar vektor. Yang akan kita bahas di materi ini yaitu membuat bentuk sederhana. Di dalam mengolah gambar vektor ada yang namanya membuat bentuk sederhana. Di dalam membuat bentuk sederhana, berbagai macam bentuk. Yang pertama, membentuk objek segi 4. Bagaimana caranya kita membuat objek segi 4 pengolah gambar vektor, yaitu di CorelDRAW. Pertama, kalian klik di rectangle tool pada toolbox atau tekan F6. Kemudian pointer akan berubah menjadi tanda plus. Kemudian drag dan drop mouse pada lembar kerja akan terbentuk nanti persegi panjang. Jika Anda ingin membuat persegi atau bujur sangkar, langkah sama seperti membuat persegi panjang, hanya saja pada saat drag tombol kiri mouse sambil tekan kontrol pada keyboard. Jika ingin sudut dari segi 4 di atas berbentuk melengkung, tidak siku, maka caranya adalah klik tekan Fix Tool yang ada pada toolbox. Kemudian pilih objek segi 4 tersebut, terus klik Shape Tool atau tekan F10, kemudian arahkan pointer pada sudut segi 4, lalu drag, geser sedikit dengan menekan tombol kiri mouse. Selanjutnya, ada yang kedua yaitu membuat objek lingkaran. Caranya, klik Ellipse Tool pada toolbox atau tekan F7. Kemudian pointer akan berubah menjadi tanda plus. Kemudian drag dan drop mouse pada lembar kerja akan terbentuk lingkaran. Yang ketiga atau C, ada lagi membentuk objek poligon. Caranya, klik polygon tool atau tekan Y. Arahkan pointer yang berbentuk plus ke lembar kerja. Kemudian tekan tombol kiri mouse, geser secara diagonal sambil tekan tombol kontrol pada keyboard. Kemudian terbentuklah poligon segi 5. Untuk menambah atau mengurangi segi tersebut, gunakanlah fasilitas number of point on polygon. Kemudian klik segi yang dikehendaki, misal 6, akan terbentuklah segi 6. Untuk mengubah poligon menjadi bentuk bintang, lakukan langkah berikut. Klik bentuk segi 5, tekan Shape Tool, arahkan pointer ke objek tersebut di antara dua segi yang berpotongan, lalu tarik ke dalam. Terbentuklah segi 5 menjadi bintang. Ada lagi caranya membuat objek bintang, yaitu klik dan tahan polygon tool, lalu klik start tool, terbentuklah gambar bintang. Ada lagi cara membuat objek bintang, klik dan tahan polygon tool, lalu klik start tool, terbentuklah gambar bintang. Kemudian ada lagi cara membuat objek spiral, klik dan tahan polygon tool, pilih spiral tool atau tekan A. Pada lembar kerja, klik dan geser tombol kiri mouse sambil tekan tombol kontrol pada keyboard. Terbentuklah spiral. Ada lagi cara membuat objek table. Klik polygon tool, klik grab paper tool atau tekan D. Tekan dan geser tombol kiri mouse pada kanvas. Terbentuklah tabel. Untuk merubah banyak tabel,
rubahlah grab paper column and row seperti gambar di sini. Pada kotak isikan banyaknya kolom, dan pada kotak seperti ini gambar isikan banyaknya baris. Kemudian ada lagi cara membuat objek dengan bentuk bervariasi. Klik dan tahan basic shape, adanya di basic shape seperti di gambar ini. Lalu pilih salah satu icon yang disediakan seperti shape di gambar ini. Tentukan bentuknya pada perfect shape di property bar seperti gambar ini. Ini adalah bentuk objek yang bervariasi dari shapes. Lalu pilih bentuk yang dikehendaki. Kemudian pointer akan berubah menjadi tanda plus. Drag and drop mouse pada lembar kerja sehingga terbentuk gambar yang diinginkan. Ada lagi cara membuat bentuk sesuai keinginan. Caranya klik freehand tool pada toolbox. Gambar seperti ini ikonnya. Pada kanvas klik kiri mouse, tombol kiri mouse. Kemudian drag ke arah yang diinginkan. Jika sudah sesuai keinginan, tekan tombol escape pada keyboard untuk mengakhiri. Apabila ingin melengkungkan garis, klik shape tool. Tempatkan pointer pada garis yang ingin dilengkungkan. Klik kanan mouse, lalu klik pilih to curve untuk melengkungkan. Ada lagi mengatur warna dan garis pinggir. Caranya klik pick tool, kemudian klik objek yang akan diberi warna, kemudian lalu klik kiri warna yang dikehendaki untuk memberi warna isi objek, kemudian klik kanan warna yang dikehendaki untuk memberi warna garis objek. Kalau klik kiri warna isi objek, kalau klik kanan warna garis objek. Ada lagi menyisipkan objek berbentuk simbol. Caranya klik menu text, lalu klik insert simbol karakter atau tekan Ctrl plus F11 di keyboard. Pilih jenis font pada kotak pilihan font, lalu pilih jenis karakter yang akan disisipkan pada deretan tampilan. Tentukan ukuran karakter yang akan disisipkan pada kotak pilihan karakter search in. Kemudian klik insert. Ada lagi cara mengedit objek. 1. Menduplikat objek. Klik objek menggunakan pick tool. Klik menu edit, lalu klik copy. Untuk mengambilnya, klik lagi menu edit, lalu klik paste. Atau dengan menekan tanda plus di 6 blok setelah mengklik. Kemudian ada lagi cara mengedit objek, yaitu merotasikan objek. Caranya klik pick tool, double klik objek yang dirotasikan. Tiap node akan berubah menjadi panah 2. Letakkan pointer di salah satu sudut objek. Geser mouse searah jarum jam atau kebalikannya untuk merotasikan objek sampai posisi yang diinginkan. Putar ke kanan atau putar ke kiri. Jika telah selesai, klik mouse di luar objek atau dengan menentukan sudut putaran menggunakan angle of rotation pada property bar seperti gambar ini. Tuliskan sudut untuk rotasi 15, 30, 45, 90 dan seterusnya. Tekan enter. Kemudian ada lagi transformasi, yaitu menduplikasi dengan aturan tertentu. Menduplikasi dengan aturan tertentu misalnya menduplikasi berulang-ulang untuk membuat deretan objek ke kanan, ke kiri, ke atas, atau ke bawah. Kalau menggunakan copy paste pasti memakan waktu yang relatif lama. Langkah-langkahnya, klik shape tool, klik objek yang akan diduplikasi, kemudian klik menu arrange, dilanjutkan dengan mengklik transformasi, lalu klik position. Klik menu arrange, dilanjutkan dengan mengklik transformation, lalu klik position. Pastikan yang aktif bagian position seperti gambar ini. Kita bisa menduplikat menggunakan posisi pada pilihan position atau dengan klik pada checkbox di bawah relative position dengan posisi yang diinginkan, misal ke arah kanan, kiri, atas, atau bawah. Boleh klik gambar ini seperti ini gambarnya, lalu klik apply to duplicate sejumlah penduplikatan yang diinginkan. Ada lagi rotasi dengan aturan tertentu. Merotasikan dengan aturan tertentu misalnya dengan merotasikan berulang-ulang. Langkah-langkahnya, klik shape tool seperti gambar ini, lalu klik objek yang akan diduplikat. Klik menu arrange, dilanjutkan dengan mengklik
transformasi, lalu klik position. Pastikan yang aktif bagian rotation seperti gambar ini. Tentukan besar derajat pengrotasian pada pilihan rotasi seperti gambar ini. Lalu klik apply to duplicate sejumlah penduplikatan yang diinginkan. Kita bisa menggabungkan seluruh hasil duplikat dengan menyeleksi seluruh objek, lalu klik well di properti bar. Kemudian ada lagi menyisipkan dan mengatur tag. Bagaimana cara menyisipkan dan mengatur tag? Tag ada dua macam, yaitu artistic tag, yaitu tag yang hanya beberapa kata, dan paragraph tag, yaitu tag yang terdiri dari beberapa paragraf. Untuk menyisipkan tag, caranya yang artistic tag, klik tag tool, kemudian klik saja di sembarang tempat ketika tag yang diinginkan. Ada lagi paragraph tag, yaitu caranya klik text tool, drag and drop selebar tag yang akan dimasukkan. Ketikkan teks beberapa paragraf. Untuk rubah posisi masing-masing karakter, caranya dengan shape tool, drag and drop masing-masing huruf. Untuk merubah teks menjadi objek, caranya dengan klik teks lalu klik arrange convert to code. Itulah materi dari dasar desain grafis, itu menggunakan aplikasi pengolah gambar vektor yang ada di Corel Draw. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.